Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irdia Sakti, NIM 26415010035 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMI mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi Bapak tadi di video tersebut menjelaskan tentang pengangguran. Nah, jadi pengangguran itu orang yang masuk dalam angkatan kerja pada usia 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Namun, dalam Islam telah memperlihatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpleset ke jurang kemiskinan. Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja, termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhnya suatu kebutuhan pribadinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan kemungkinan akan mendatangkan kepada kekufuran. Bapak tadi juga menjelaskan 7 poin cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, itu menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau expo pekerjaan. Yang kedua, informasi lowongan kerja atau dari pemerintah membuatkan website untuk negara. Yang ketiga, ini memberikan pelatihan kerja. Nah, untuk yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha atau menemukan suku bunga agar banyak usaha-usaha baru yang berkembang. Nah, yang keenam, ini meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, ini transmigrasi, semisal membuka pertanian pada daerah yang sedikit penduduknya. Namun, menurut pemahaman saya, ini terdapat 12 poin untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, itu meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor yang kekurangan. Untuk yang ketiga, ini mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan lowongan kerja yang kosong. Nah, yang keempat, ini segera mendirikan industri padat karya wilayah yang mengalami pengangguran. Yang kelima, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru terutama yang bersifat padat karya. Yang keenam, ini mengadakan pengembangan sektor informal seperti home industry. Yang ketujuh, ini mengadakan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Untuk yang ke-8, ini pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, dan PLTA, serta lainnya. Sehingga menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. Untuk yang ke-9, ini pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Untuk yang 10, yaitu melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Untuk yang 11, ini mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan daya beli masyarakat. Penambahan yang terakhir dari saya, dari pembahasan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam ini, bahwa terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran dari Allah menegaskan bahwa segala apa yang ada di bumi telah ditunjukkan untuk kita mencari penghidupan yang halal dan baik di dalamnya. Jadi Allah telah menunjukkan lautan untuk kita arungi, tanah untuk ditanami, dan hewan termasuk hewan ternak untuk bisa kita ternakkan. Jadi Islam sangat menekankan penganutnya untuk memanfaatkan segala yang Allah telah sediakan yang baik dan yang halal sebagai lahan pencarian penghidupan mereka. Islam mendorong umatnya menekuni aktivitas produksi dalam ekonomi dalam segala bentuk seperti pertanian, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, dan segala bentuk aktivitas produk lainnya. Selain memerintahkan untuk bekerja, Islam juga mengajarkan kita untuk bekerja dengan baik dan profesional. Sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu sesungguhnya Allah mencintai jika seorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara istiqomah atau profesional. Sekian tanggapan dan tambahan untuk video Bapak Abdul Wadud Nafis LCMI dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.